Ya, Nathan Choaon melongo melihat cewek berkacamata salting saat dilihat balik. Dan inilah pertandingan yang masih lama, pelatih Irak sudah pusing melihat kekuatan timnas Indonesia yang beda dari tahun lalu dan singgung soal Belanda. Ya, naturalisasi masih diproses pemerintah. Kelvin Verdong bagikan kabar baru. Yang terakhir, inilah hasil drawing Piala AFF 2024. Timnas Indonesia masuk grup B bentrok dengan Vietnam. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Nathan Choaon menjelma sebagai bintang baru timnas Indonesia yang digelai banyak fan dan tidak heran aksinya di dalam dan di luar lapangan selalu menarik perhatian. Ya, semenjak memperkuat timnas Indonesia, pamor Nathan Choaon mengalami kenaikan sangat signifikan. Tidak hanya aksinya di atas lapangan yang dinanti. Fan timnas Indonesia punya rasa penasaran yang begitu besar dengan kehidupan sehari-hari pemain yang kini kembali memperkuat Swansea City tersebut. Termasuk ketika Nathan menjalani aktivitas bersama timnas Indonesia di luar lapangan sepak bola, momen Nathan Choaon salah tingkah pun jadi sorotan. Hal ini terlihat dalam sebuah video yang diunggah pada akun TikTok @melan457_ yang memperlihatkan momen gelandang timnas Indonesia itu salting. Dalam momen itu Nathan terlihat melihat seorang perempuan dalam beberapa saat dalam sebuah acara. Hal itu dilakukan Nathan cukup lama sebelum ia memalingkan wajahnya ketika mengetahui si perempuan yang sadar tengah diperhatikan Nathan menoleh kepada si pemain. Nathan yang seolah salah tingkah langsung memalingkan wajahnya ke belakang dengan melempar senyum simpul dari wajahnya. Ya, akun pengunggah video ini bahkan terkesan penasaran dengan bagaimana perasaan si perempuan yang ditatap cukup lama oleh Nathan. Tak pelak, netizen pun segera membanjiri unggahan tersebut dengan komentar beragam terhadap aksi salting dari Nathan. Kebanyakan berkomentar mengenai tipe wanita sang pemain. Ya, beranjak dari momen itu tugas besar sudah menanti Nathan bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Juni nanti. Tepatnya dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 1 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia juga bakal menghadapi Tanzania dalam laga uji coba pada Minggu 2 Juni di Stadion Madia, Jakarta Pusat. Dan Nathan termasuk dari 22 pemain yang dipanggil Sinteyong untuk agenda padat Timnas Indonesia ini, berharap skuad Garuda bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Ya, skuad asuhan Sinteyong yang hanya butuh satu kemenangan untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain lolos putaran ketiga, kemenangan itu juga akan mengunci satu tiket Piala Asia 2027 untuk timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan kejutan apa yang akan diberikan Sinteyong dan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ya, pemerintah terus memproses naturalisasi dari Kelvin Verdong. Pemain dari NEC Nijmegen tersebut diharapkan bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan kualifikasi zona Asia Piala Dunia 2026. Sebab masih ada slot di daftar pemain susunan pelatih Sinteyong. Baru-baru ini Kelvin menyampaikan kabar lewat Instagramnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada para supporter. Terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan sepanjang musim ini. Fokus Kamis ya, tulisnya lewat akun @cverdong. Ya, diketahui NEC Nijmegen pada Kamis mendatang akan melakoni laga pamungkas Eredivisie pada musim 2023-2024. Verdong dan kawan-kawan akan menghadapi Go Ahead Eagles. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo di tempat terpisah menyampaikan kabar terbaru tentang naturalisasi Kelvin Verdong. Ia menyebut bahwa proses naturalisasi saat ini sudah naik ke DPR. Pak Ketua Umum PSSI berharap minggu ini sudah clear. Ini baru aja selesai kami ajukan ke DPR. Ujarnya kepada awak media. Sementara itu perkembangan pesat yang ditujukan dan oleh timnas Indonesia sudah menarik perhatian pelatih Irak Jesus Casas. Dia bahkan meyakini pertandingan di bulan Juni nanti akan menjadi momen yang berbeda. Ya, kekuatan timnas Indonesia diprediksi akan semakin mengerikan, terutama jika semua pemain incaran Indonesia sudah dapat bermain untuk skuad Garuda. Meskipun pada awalnya Indonesia mengalami kekalahan telak 5-1 di Basrah, namun Jesus Casas juga mengakui bahwa terjadi kemajuan pesat sejak saat itu. Ia khawatir timnas Indonesia dapat menampilkan skuad yang penuh. Timnya akan menghadapi lawan yang penuh dengan aroma Belanda. Istilah timnas Belanda versi light mungkin terdengar kasar, tapi itu mencerminkan kekuatan dan kemampuan timnas Indonesia yang kini semakin mengintimidasi.
Kehadiran pemain-pemain dengan latar belakang Belanda di skuad Garuda memberikan dimensi baru dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Ya, kedatangan para pemain incaran ini bukan hanya menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia, tapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi lawan-lawan mereka di lapangan. Dengan pemain-pemain berbakat ini, timnas Indonesia semakin kokoh dan siap menghadapi setiap tantangan yang ada di lapangan hijau, sehingga tidak bisa diremehkan lagi. Irak dan Indonesia ini kan punya karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat, kata Jesus Casas. Dan ini akan menjadi pertandingan yang jauh lebih sulit ya, karena kami akan melawan tim yang diisi banyak pemain Belanda, ujar pelatih asal Spanyol tersebut. Ya, memang menarik untuk dinantikan bagaimana permainan timnas Indonesia yang mulai diakui tim-tim besar di benua Asia. Asnawi, Mangku Alam, dan kawan-kawan tidak hanya ditunggu Irak, mereka juga akan melawan Filipina pada tanggal 11 Juni. Kalau menang di salah satu pertandingan, maka timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara sudah menggelar pengundian fase grup Piala AFF 2024 atau Asian Cup Championship 2024. Hasilnya timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama dengan pesaing terkuatnya yakni Vietnam. Drawing atau pengundian tersebut digelar di Hanoi, Vietnam pada Selasa 21 Mei 2024 pukul 2 siang. Sebanyak 10 negara yang ambil bagian dibagi ke dalam 2 grup yang mana masing-masing grup akan berisi 5 negara. Pengundian dilakukan oleh para petinggi AFF hingga perwakilan sponsor. Ada 5 pot yang masing-masing terdiri dari 2 tim. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam pot 2 bersama Malaysia. Dan saat undian dilangsungkan, Timnas Indonesia ternyata tergabung dalam grup B bersama dengan rival terkuatnya yakni Vietnam. Kemudian ada 3 tim lain yang tidak dipandang sebelah mata yaitu Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Ya, persaingan cukup panas juga tersaji di grup A, di mana grup tersebut dihuni oleh sang juara bertahan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei dan Timor Leste. Untuk Brunei dan Timor Leste, mereka harus memainkan babak kualifikasi terlebih dahulu. Ya, kembali ke grup B yang dihuni oleh timnas Indonesia, meski terbilang grup yang tidak mudah, tentu diharapkan Sintayong bisa memoles skuad terbaiknya sehingga melaju ke babak berikutnya. Rencananya turnamen ini akan digelar pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Format kejuaraan tidak berbeda dengan sebelumnya, yakni setiap negara di fase grup akan melakoni 4 pertandingan secara merata, 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Nantinya tim yang finish di posisi pertama dan kedua akan lolos ke babak semifinal. Kemudian format kandang tandang akan kembali digelar pada babak semifinal dan partai final. Ya, timnas Indonesia belum pernah menjadi juara ajang 2 tahunan ini semenjak pertama kali digelar mulai tahun 1996. Tentu diharapkan skuad Garuda mampu mengukir sejarah dengan keluar menjadi juara pada edisi kali ini.